Saudara, banyak peristiwa yang terjadi dalam satu pekan ini. Kami pilih 3 di antaranya yang menuai banyak perhatian. Bersama saya, Sri Kartika Abidin, inilah berita populer pekan ini. Tim Resmo Polsek Bontoala akhirnya menangkap pelaku pembakar rumah mertua di Makassar. Aksi nekat pelaku lantaran sakit hati sering diusir. Penangkapan pelaku pembakaran rumah berlangsung tanpa perlawanan di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar. Pelaku berinisial SA alias Ipul ditangkap usai nekat membakar rumah mertuanya di Jalan Satanga, Kelurahan Bontoala Parang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar pada 26 April 2024 lalu. Dari hasil penyelidikan, aksi nekat pelaku lantaran sakit hati atas perlakuan keluarga istrinya yang kerap memberikan kata-kata kasar dan mengusir pelaku di depan istri dan keluarga lainnya. Sebelumnya, aksi pembakaran rumah mertua ini terekam kamera pemantau alias CCTV. Dari bukti ini, polisi akhirnya menangkap pelaku. Pelaku terancam hukuman penjara 15 tahun. Nah, ini kita lihat ya, ini sudah ada pasal yang sudah tertinggi 187. Ancaman hukumannya 15 tahun. Ya, 15 tahun. Pasal 187 atas ayat 1 ayat 2. Ancaman hukumannya 15 tahun itu paling tinggi. Ya. Nah, ini spontanitas karena ada sedikit kekecewaan dalam hal tidak menemukan istrinya di rumah keluarganya. Objek yang terbakar, Pak? Ya, hanya teras rumah depan. Polisi gagalkan penyeludupan 30 kg narkoba jenis sabu di Pelabuhan Awerange, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Selain mengamankan barang bukti, petugas juga menangkap pelaku yang bertindak sebagai kurir dan penerima barang haram tersebut. Tim gabungan Polres Baru dan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan menggagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu. Sabu 30 kg diamankan di Pelabuhan Awerange, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Sabu yang terdiri dari 30 paket dikemas dalam teh dan dikirim menggunakan kapal kayu bermuatan rumput laut dari Kalimantan. Selain barang bukti, polisi juga menangkap pelaku berinisial MZN yang bertindak selaku kurir dan penerima barang. Sebelumnya, MZN juga menyelundupkan sabu 17 kg di Sidrap pada Maret lalu dan menerima upah 30 juta rupiah. Pelaku kini terancam hukuman maksimal seumur hidup dan paling singkat 5 tahun penjara. Berhasil mengamankan satu tersangka dengan barang bukti kurang lebih 30 kg yang terkemas dalam 30 paket. Ya. Ini berat botol, kita masih bicara berat botol. Nah, kemudian dari tersangka yang diamankan ini selaku penerima atau yang menerima di dermaga kiriman barang narkoba ini juga merupakan residivis karena yang bersangkutan dari hasil pemeriksaan dan dari hasil pengambilan keterangan yang bersangkutan juga mengakui bahwa dia yang kedua kali. Nah, khusus untuk barang bukti yang ada di hadapan rekan-rekan, menurut keterangan tersangka adalah barang yang kedua atau trip yang kedua yang diterima oleh tersangka dari titipan orang yang sama. Ya. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan membuat sejumlah kecamatan terendam banjir. Banjir merendam permukiman warga, lahan pertanian, perkebunan, hingga ruas jalan. Banjir akibat cuaca buruk ini menerjang sejumlah kecamatan di Luwu, Sulawesi Selatan. Banjir dipicu meluapnya sejumlah sungai setelah diguyur hujan deras sejak Kamis malam tadi. Ketinggian banjir mencapai 1 hingga 2 meter yang merendam permukiman warga, lahan pertanian, perkebunan, hingga ruas jalan. Data sementara saat ini kecamatan yang terendam banjir yakni Kecamatan Suli, Suli Barat, dan Kecamatan Belopa. Hingga saat ini tim SAR gabungan BPBD
TNI dan Polri serta Tagana turun ke lokasi untuk mengevakuasi warga terdampak banjir. Kalau untuk kondisi banjir saat ini ada kurang lebih 6 kecamatan yang terdampak. Kecamatan Ponrang sendiri, Ponrang Selatan, kemudian Kamandre, Kecamatan Bilopa, Kecamatan Suli, Suli Barat, dan Kecamatan Larompong. Untuk saat ini ada beberapa titik yang melakukan evakuasi termasuk di Desa Rata sendiri, kemudian di Desa Malela, juga di Suli tadi ada evakuasi korban. Itulah tadi 3 berita populer di Kompas TV Makassar pekan ini. Terus simak beragam informasi penting dan menarik hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Saya Sri Kartika Abidin, terima kasih dan sampai jumpa.